Gimana kabarnya Mbak Astrid? Alhamdulillah baik. Pak Yusar sendiri gimana, Pak? Sehat, tetap semangat dong pastinya. Pastinya. Sambil ini kita Hmm? menunggu, kayaknya ada beberapa yang baru mulai join nih, Pak. Boleh, boleh. Oke. Jadi nanti Hmm? kalau untuk dari rundown-nya, nanti saya akan perkenalkan Pak Yusar sebentar kepada mompreneur di sini. Lalu nanti Pak Yusar akan memberikan istilahnya ada beberapa materi ya Pak ya, sharing lah ya, sharing presentasi yang nanti juga bisa dilihat di screen-nya. Lalu juga nanti ada sesi tanya jawab. Tanya jawabnya seperti biasa, nanti akan dipilih 3 orang. Lalu bisa 3 orang itu satu persatu nanti bisa langsung ngobrol langsung nih sama Pak Yusa. Oke. Jadi interaktif lah. Jadi kayak biar berasa kayak seminar beneran gitu loh Pak. Emang seminar ini. Cuma nih bedanya kan kita kan tidak di satu tempat yang sama, tapi tetap semangatnya ini udah mulai berasa nih orang-orangnya mompreneur kita sudah mulai pada join semuanya. Oke, luar biasa. Semoga saya Iya, juga bisa sharing ilmu yang cukup untuk membantu teman-teman di sini ya. iya pasti. Saya udah itu loh Pak, saya udah lihat contekan sharing apa Oh, udah ada contekan. presentasinya. Iya sedikit saya lihat itu menarik sekali Pak. Itu juga ini bakalan belajar juga nih saya nih sebagai mompreneur. Wah, mantep. Semoga jadi pengusaha semua nih nanti yang sukses ya Oh, pasti. amin. Oke, mungkin untuk mompreneur semua yang sudah hadir di sini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga mama-mama yang ada di rumah yang sudah menjelang sore, udah sore ya sebenarnya, menjelang malam. Juga ini kan sebentar lagi, ini sebenarnya nih hari ini, besok udah libur long weekend nih. Semoga masih tetap semangat untuk ngikutin webinar kita. Ini ini pembicaranya itu langsung dengan Pak Yusar Surya Putra dengan tema tips sukses berjualan untuk pemula. Dan ini materinya bagus banget karena di masa sekarang kita semuanya dituntut untuk mengeluarkan kreativitas yang semaksimal mungkin untuk berjualan produk kita supaya bisa ada nilai tambah dibanding di-compare oleh produk mungkin orang lain yang sama jenisnya ataupun beda, tapi yang penting harus stand out. Nah ini Pak Yusar di sini akan sharing materi sama bareng kita. Juga ini aku ceritain sedikit tentang Pak Yusar. Pak Yusar Surya Putra itu untuk pengalamannya, beliau merupakan direktur marketing NIM sejak tahun 2015 ya Pak ya. Tuh. Oke. Dan juga sebelumnya pernah ada pengalaman juga ya 7 tahun ya Pak di perbankan ya Pak ya. Iya, betul. Jadi Oke, lalu belajar dari marketing bank dulunya. lalu certified coach untuk bidang sales coach, juga entrepreneur coach dan life coach. Jadi kita hari ini sudah berada di tangan yang tepat sekali karena di sini ini udah ada ahlinya banget yang bakal berbagi sharing ilmu untuk kita. Semoga mompreneur semua yang sudah hadir sini benar-benar disimak. Jadi kita bisa mendapatkan tips-tips yang terbaik lah dari Pak Yusar. Dan jangan lupa nanti tulis di chat, kolom chat, pertanyaan mompreneur semuanya. Kira-kira ingin tanyakan oleh Pak Yusar, nanti saya akan pilih 3 mompreneur yang pertanyaannya menarik untuk bisa interaksi langsung dengan Pak Yusar. Oke, jadi mungkin di sini mompreneur yang mungkin hari ini sedang ada juga mungkin yang sedang menjalankan ibadah puasa Arafahnya. Selamat menunaikan ibadah puasa Arafah. Tetap semangat kita menjelang buka puasa nih. Lalu untuk mom lainnya juga tetap semangat. Sambil menunggu nih ya Pak Yusar ya. Kita menunggu kurang lebih 3 menit lagi untuk mompreneur mungkin yang sekarang lagi antri nih buat masuk di let in sama hostnya. Oke, kita lihat di sini, sudah ada. Ini ada beberapa sih yang muka-muka nama-nama yang sering ikutan nih kayak Bu Natalia. Terus halo Bu Natalia, ada Bu Yurike, juga ada Bu Elvira. Halo semuanya. Ini beberapa webinar nih bareng. Saya melihat nama-nama ini kayak tetap mereka semangat banget ya kayak belajar hari ini. Wah, luar biasa. Oh iya, Harus ya, banyak untuk belajar biar makin mantep.
Oh, pastinya dong, Pak. Nah, ini untuk peserta yang mungkin belum di-unmute, saya minta izin sekali untuk di-mute dulu ya semuanya. Jadi nanti bisa terfokuskan hanya dari suara Pak Yusar Surya Putra saja. Oke, masih ada 2 menit lagi untuk mompreneur semuanya nih. Saya benar-benar mencoba stick to rundown supaya tidak ada maunya, kok udah mulai ketinggalan, karena ini topiknya bagus banget, Mam. Bagus banget. Dan ini benar-benar bisa meningkatkan skill berjualan kita dan juga di tangan yang tepat. Nah, memang Pak Yusar sendiri, kalau kurang lebih berarti totalnya itu berarti di bidang marketing, terutama penjualan ya Pak. Total itu berarti udah lebih dari berapa? 15 tahun Pak? Atau berapa Pak? 10 tahun? Kurang lebih dari 2009 lah udah. Oke, soalnya aku juga ngerasa kan aku juga salah satu konsumen produk Ini. Pak Yusar Henim, itu memang marketingnya tuh oke banget. Jadi itu kadang-kadang bisa lah kita contek-contek dikit ya Pak ya. Boleh banget. Oke, ini selamat sore Pak Yusan, Mbak Asep izin bergabung. Halo, Oke. Mbak Sahamita. Aku manggilnya Mbak aja ya, mukanya masih muda banget. Halo juga nih, ada Mbak Vika, Fionita, Rosalin, halo. Terus juga ada Mbak, aku panggil semuanya Mbak aja ya, kita harus sangat muda nih hari ini. Mbak Yul Handayani, halo. Ada Mbak Weni nih sedang bergabung. Rifana, Mbak Elvira, halo. Halo Mbak Wiwin yang sudah standby. Juga ada Mbak Ayu, ada Mbak Ika juga. Udah mulai nih banyak nih. Oke. Untuk Pak Yusuf sendiri sudah bisa share screen ya Pak ya? Bisa sih. Oke, sip. Sudah di-lihat. Baik. Oke, jadi sudah waktunya kita akan menyimak ilmu penting dari Pak Yusar Surya Putra. Jadi, mompreneur semuanya, semoga bermanfaat ilmunya nih. Mari, waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Yusar. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Saya sambil share screen-nya ya. Oke. Oke, sudah jelas? Boleh. Sudah jelas, Pak? Oke. Sebelumnya selamat sore lagi semuanya. Kenalkan saya Yusar. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, saya sekarang ini Direktur Marketingnya Hainim dan juga seorang entrepreneur coach. Moga-moga apa yang saya sharing hari ini bisa berguna dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian di sini ya. Nah, langsung kita mulai aja. Jadi ini aku mau sharing tuh tips berjualan untuk pemula biar langsung bisa sukses nih. Pertama-tama mungkin bagi moms itu kebanyakan masih ada yang berpikir bahwa jualan itu susah. Jadi mungkin kayak masih belum familiar sama cara-caranya, masih belum tahu. Jadi masih anggapannya itu kayak kok mau jualan close deal itu susah banget rasanya gitu. Nah, jadi tuh di sini kita mau ubah semua itu agar susah itu hilang menjadi mudah. Gitu. Setuju ya di sini semuanya ya. Jadi kita akan bahas triknya satu-satu. Kalau emang ada yang kurang jelas nanti tinggal ditanyakan aja ya. Oke, kita mulai. Pertama-tama kita harus kalau mau jualan itu misalnya bagi moms yang bingung mungkin mau jualan barang apa atau dagang apa. Nah, yang paling gampang itu adalah cari produk yang selalu dibutuhkan digunakan sama orang-orang. Jadi kebutuhan dasar tuh biasanya. Contohnya itu seperti baju, makanan, minuman, atau alat kosmetik. Itu yang basic banget yang orang-orang pasti butuh dan pasti cari biasanya. Meskipun kompetitornya banyak, cuma biasanya itu orang tetap suka coba satu-satu istilahnya. Selain masalah dibutuhkan, ada juga bidang yang kita emang suka, jadi emang passionnya kita. Jadi istilahnya misalnya nih, di sini ada yang suka banget sama masak, ya karena emang hobinya masak, itu mungkin makanannya bisa dipakai untuk jualan. Atau sebaliknya misalnya ada mungkin di sini ada moms yang suka menjahit atau bikin kreasi seni yang unik-unik melukis gitu. Nah, itu sebenarnya hasil karyanya itu pun bisa didagangkan. Karena kan emang passionnya bidangnya di situ.
Kalau kata orang, jualan apa yang kita senangi, apa yang kita gunakan sendiri dan cocok, itu lebih mudah ketimbang kita menjual sesuatu yang kita pada dasarnya nggak suka. Gitu. Oke, untuk poin kedua, manfaatin sosial media. Nah, sosial media di sini itu penting banget, apalagi di zaman era digital sekarang. Jadi ini sosial media jangan cuma dipakai buat ngegosip, baca apa namanya skandal orang gitu. Jadi jangan begitu-begitu aja, tapi kita gunakan juga untuk jualan. Tentu aja nanti jualannya itu juga jangan terlalu hard selling. Kita harus lebih secara soft kepada orang-orang nanti, teman-teman kita, lingkungan kita, atau saudara kita. Tapi nanti detailnya mungkin aku bisa bahas di poin berikutnya ya. Tapi sementara itu kalau ngomongin media sosial sebenarnya semuanya itu bisa dipakai. WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram gitu, itu nggak masalah. Nah, untuk selanjutnya, perbanyak jalur Anda. Jadi jalur itu di sini maksudnya gini, setiap orang itu kan pasti punya lingkungannya sendiri ya, temannya, saudara, terus dari pasangan kita juga pasti ada namanya itu teman pasangan kita, saudaranya pasangan kita. Nah itu perbanyak, jadi perluas, jangan cuman di satu jalur aja, jangan cuma kayak kita jualan itu cuma di teman-teman kita doang gitu. Tapi jualannya juga harus lewat yaitu teman-teman saudara kita lah, agak jauh nggak apa-apa, saudara jauh gitu, kenalan dari mana itu kita manfaatkan untuk jualan. Bahkan kayak dalam aktivitas sehari-hari aja, kalau kayak kita ngomongin nih, mungkin lagi belanja di Alfamart sama kasir yang jaga Alfamart itu kalau kita mau jualan bisa gitu. Tapi tawarannya istilahnya balik lagi emang tergantung produk, tapi intinya selalu soft selling. Jangan kayak datang-datang, "Bu, beli ya, ini saya punya kue," gitu. Itu kan terlalu apa to the point. Ya, kita lebih soft caranya gitu. Jadi emang selalu perbanyak jalur. Kalau sudah lebih berkembang sebenarnya nanti jalur itu bisa dikembangkan ke tempat-tempat lain seperti iklan, baik di media mungkin media majalah atau emang istilahnya ada apa media TV itu kalau misalnya emang ada jaringannya boleh dimanfaatkan. Nah, ini tadi yang kita bahas pendekatan soft selling. Jadi soft selling itu maksud gini, kalau kita semata-mata dagang itu langsung, "Bu, mau beli kue gak?" Itu kayak, "Aku jualan baju loh, harganya segini," gitu. Jangan terlalu to the point seperti itu. Karena kalau misalnya orang udah lihat sekarang ini ya, orang-orang udah lihat materinya, oh jualan banget nih, itu biasanya kebanyakan males. Tapi kalau kita soft buatnya, misalnya kayak cuma semacam kayak kita kayak baju yang kita dagangin, kita foto gitu mungkin lagi di mall atau di mana, nah itu orang bisa lebih suka tuh. Mungkin ada yang nanya, itu bajunya bagus, beli di mana? Nah ketika itu baru kita bisa masuk. Itu maksudnya soft selling. Jadi kalau hard selling itu sekarang udah bukan zamannya lah. Orang sukanya itu emang istilahnya yang dari kita pakai atau dari yang kita pengalaman pribadi. Nah itu biasanya lebih mendekati. Terutama ini bisa juga didekatkan dari klien yang sudah existing. Jadi mungkin kita udah punya pelanggan tetap nih. Nah, soft selling itu dari dia, ya, mungkin referensi atau enggak mungkin boleh juga misalnya kayak tanya temennya ada yang butuh barang kita atau enggak, kita bisa sharing ke dia gitu. Oke, lalu nah barang ini kan bisa macam-macam. Jadi bahkan mungkin ada aja barang yang sama, misalnya kayak aku sama Mbak Astrid nih, mau jualan baju. Nah, kita harus bikin satu benefit lebih yang kita miliki yang mungkin tidak dimiliki oleh nah, selain benefit, kalau misalnya emang nih kita ngomongin produk yang sama persis gitu. Contohnya misalnya kita ngomongin pulpen. Pulpennya sama-sama nih, pulpen mereknya sama, harganya sama. Benefit apa nih yang bisa aku kasih? Jadi selain jangan sampai kita kasih benefit, oh ya satu gratis 10 gitu, ngatunya tekor. Nah itu nggak boleh. Kita tetap harus hitung, ada perhitungannya, di mana benefit itu bisa menguntungkan customer, tapi kita jangan sampai merugi. Untuk nextnya, kita juga untuk menghadapi customer, ada satu poin penting itu kita harus berpikir itu segala suatu customer itu investasi kita. Jadi kita harus berpikir itu jangka panjang. Kenapa begitu? Pasti teman-teman di sini pernah ngadepin namanya customer ini macam-macam modelnya. Contohnya ya, ada yang suka ini, cuma nanya-nanya doang. Jadi udah nanya-nanya lama gitu, dari pagi sampai malam nggak beli. Intinya dia cuma pengen tahu. Ada juga yang judes, udah nanya galak, kita kasih harga
mungkin bagi dia harga yang nggak cocok dimarahin gitu. Ada yang begitu. Ada juga yang nawar terus. Udah kita bukakan 100.000, minta dipotong 90, kita kasih 90, minta potong lagi 80 gitu. Pokoknya nawar terus, padahal belum tentu beli juga. Nah, terus ada juga yang cek harga doang. Udah nanya, tahu harga, tahu mungkin udah nawar paling bawah, udah nggak jadi beli gitu. Nah, kadang-kadang kan kita sebagai pembeli, penjual mungkin kayak, ih, ini customer bikin males deh gitu. Pas besok-besok dia datang lagi, kita udah males ngeresponnya nih. Udah nggak mood gitu. Jadi jawabnya udah ogah-ogahan. Itu sebisa mungkin jangan. Karena setiap customer itu kan emang punya hak untuk beli atau tidak. Hari ini dia nggak beli, bukan berarti dia besok nggak beli kan gitu loh. Mungkin hari ini dia cuma nanya-nanya, tapi mungkin dia minggu depan baru beli gitu. Tapi kalau misalnya kita udah keburu males, pas dia balik lagi pun kita udah responnya jelek. Jadi kadang-kadang itu yang bikin malah beneran nggak jadi beli. Nah itu kita harus hati-hati. Makanya kalau ngadepin customer intinya seperti yang selalu diomongin orang kan, customer adalah raja. Itu ada benernya. Jadi kita utamakan customer. Pokoknya udah yang penting dia masih masuk akal, terus udah gitu kalau misalnya emang nggak cocok ya sudah, jangan disebelin gitu, biarin aja, tetap happy dan tetap terima kasih sama dia. Itu poin pentingnya. Jadi customer pun kalau misalnya emang hari ini cuma nanya, dia tahu kita responnya baik, pelayanannya oke, dia nggak akan ragu untuk balik lagi ke kita. Tapi kalau kita misalnya udah respon dari awal jelek, mau dia hari itu belinya banyak, besok-besok juga pasti nggak balik lagi. Nah itu harus hati-hati. Nah, kemudian untuk follow up, mungkin ada di sini Mams yang punya produk-produk yang emang mungkin orang itu nggak langsung beli ya, istilahnya harus pikir-pikir dulu, harus ada pertimbangan. Nah, ini kita harus follow up secara reguler. Sebenarnya paling bagus tuh kalau kita bisa bikin apa namanya, data penjualannya. Jadi istilahnya kayak kita bisa backup seperti ini nih. Kita telepon terakhir customer itu tanggal berapa, udah gitu dia hasilnya seperti apa, ngomongnya apa, kita tulis semua, terus nanti follow up berikutnya itu kapan. Jadi follow up itu sebenarnya tujuannya gini, kalau misalnya aku gampangnya misalnya jualan kue, aku nawarin nih ke Mbak Astrid hari ini kue, mungkin saat itu Mbak Astridnya baru habis makan nih, masih kenyang, nggak mikir apa-apa gitu kan, nggak mau makan lagi. Tentu aja pas kita tawarin kue kan nggak cocok, pasti pasti nolak, itu udah otomatis. Tapi nanti kita mikir, oh mungkin kalau misalnya besok-besok nih pas jam-jam jam nanggung gitu, jam 11, mungkin pas lagi lapar gitu. Nah, aku tawarin lagi, kan bisa aja jadi beli kue gitu. Kalau atau sama seperti halnya dengan asuransi atau obat. Ketika orang belum sakit, kita mau nawarin kadang-kadang kan orang nggak kepikiran, orang nggak mau pasti. Tapi begitu misalnya emang dia udah merasa butuh, kita baru tawarin, dia pasti langsung ambil. Nah, itu yang disebut dengan mencari momentum yang tepat. Jadi emang kita harus bisa baca situasi ya, dalam arti ini kira-kira momentumnya pas atau enggak gitu. Atau misalnya gini, customer-nya kelihatannya lagi habis berantem nih sama pasangannya, atau mungkin habis dimarahin bosnya, tahu-tahu kita datang jualan. Oh, itu udah pasti mental, nggak bakal berhasil. Jadi kita harus lihat, oh mungkin hari ini belum, ya udah besok-besok nanti kita coba lagi gitu. Jadi selalu diukur dan jangan pernah nyerah. Jangan pernah kayak langsung membuang dia dari database. Karena setiap customer itu adalah database kita, dan itu sangat penting untuk penjualan kita. Bahkan nggak ada salahnya juga untuk customer yang pernah beli barang kita nih, kita sesekali follow up, nanya, misalnya kayak kok udah lama nggak beli gitu, atau nggak mungkin dari terakhir kali order ada nggak nih masalah sama produk kita. Itu tujuannya buat feedback ke kita juga, agar kita bisa melakukan perbaikan ke depannya. Karena kalau misalnya nanti kita terus dapat kolek data meskipun negatif, hasilnya nggak apa-apa. Yang penting kita usahakan itu dulu. Nah, berikutnya, kalau kita mau dagang, agar sukses yang pasti itu selalu buat suatu prosedur dan pencatatan keuangan yang jelas. Jadi gini, jangan sampai kita nggak tahu rules-nya seperti apa dalam perusahaan kita sendiri. Meskipun kita ngomongin nih kecil-kecilan ya, jadi SOP itu sangat penting. Contohnya gini, misalnya kita jualan barang nih, baju, kita harus tahu kita maunya gimana. Misalnya orang order, nunggu pembayaran dulu, begitu pembayaran masuk, kita langsung cek, begitu udah ada cek rekeningnya, udah oke, kita baru kirim barangnya. Terus harus diperjelaskan juga ongkirnya itu siapa yang nanggung, apakah kita lagi ada promo ongkir, atau emang kita udah cas ke dia sebelumnya. Nah, itu harus jelas. Jangan sampai suka-suka kita, oh yang ini aku mau ongkirnya gratis, yang ini aku nggak mau gitu. Nah, itu jangan. Kita harus bikin satu standar baku yang jelas, agar orang udah punya kebiasaan tuh dia tahu kita punya sistem yang rapi gitu. Terus juga jangan, aku percaya dia udah transfer gitu, aku nggak ngecek lagi, langsung kirim. Nah, itu hati-hati.
Karena hal-hal begitu kadang-kadang ada orang yang melakukan penipuan, tahu-tahu duitnya nggak masuk, barang udah dikirim. Sementara udah nggak bisa ditarik kan. Nah, keuangan juga harus rapi. Dalam arti rapi itu adalah, jangan sampai, misalnya kita punya modal 10.000, terus kita untungkan 5.000 gitu. Jadi kita dapat duit 15.000. Nggak taunya karena seneng jualan, dia pergi makan 20.000. Modal utamanya kepake. Nah, itu hati-hati. Jadi ketika dagang kita harus jelas nih, modal kita berapa yang kita pakai, keuntungannya berapa. Nah, dari situ dana yang dipakai kita boleh tarik untuk istilahnya keperluan lain berapa, kita harus ada hitungannya. Itu tujuannya agar jangan sampai modal utama kita itu hilang. Karena ini dulu ada kasus juga saya di pengalaman sebelumnya, ada mereka itu ada usaha itu cukup bagus, penjualannya lancar gitu, tapi pengeluaran tuh gak jelas. Jadi mereka pakai buat beli mobil, buat beli investasi tanah gitu. Ujung-ujungnya modal yang untuk dagangannya malah hilang dan akhirnya kolaps juga. Nah, itu harus hati-hati. Makanya apa-apa itu harus jelas pokoknya catatannya. Meskipun itu 1.000 perak, 2.000 perak, itu harus ditulis. Paling nggak kita tahu larinya kemana gitu. Nah, kalau semuanya sudah rapi seperti itu, seharusnya eh, tidak ada kendala lagi dalam ketika berdagang. Ya tinggal kita bagaimana cara marketing ke orang dengan soft selling, tapi penjualan tetap naik. Nah, kalau sudah seperti itu, yang terakhir adalah kita harus bisa berterima kasih pada semua customer kita dalam segala situasi. Kayak yang saya bilang tadi, misalnya ada customer yang judes gitu jawabnya, atau enggak ada customer yang cuma nanya-nanya doang. Jangan dijutekin, tetap berterima kasih sama dia. Anggapannya gini, meskipun dia nggak beli saat itu, tapi dia sudah memberikan kita kesempatan untuk menjelaskan barang kita. Udah diterima kasih dan disyukuri aja gitu. Karena itu sangat penting ya. Jadi orang juga seneng kan begitu kita nanya-nanya doang, oh terima kasih gitu, responnya positif. Nah orang itu akan selalu ingat, oh toko ini apa-apa ramah ya gitu. Jadi itu sebenarnya building image juga ke kita. Ada bagusnya. Jadi meskipun terimanya komplainan nih, barang kamu kok gini-gini gitu, ya udah nggak apa, tetap terima kasih sama dia sudah memberikan input agar kita bisa perbaikin lebih baik lagi ke depannya gitu. Terutama bagi yang pembeli ya, yang benar-benar beli barang kita, yang benar-benar belanja, oh itu terima kasih banget gitu kan, istilahnya sudah mengkontribusikanlah penjualan kita gitu. Kalau sudah semua begitu, ini yang paling disenengin nih pasti semuanya, omset pasti naik. Mungkin naiknya nggak langsung jomplang ya, tapi pelan-pelan itu akan pasti naik. Bagi saya dari dulu prinsip dagang itu mendingan kita naiknya pelan-pelan daripada stagnan nggak naik-naik. Nah, itu yang harus diperhatiin. Kalau sampai omset kita nggak naik, itu kita harus kilas balik. Yang salah ini apa? Makanya balik lagi ke database tadi, itu penting. Misalnya nih, orang yang dulu-dulu order, kenapa sekarang udah nggak pernah order lagi? Nah, itu kita harus periksa tuh. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Udah gitu, kalau misalnya orang-orang yang baru ini kita lihat, kenapa ya setiap kali saya tawarin orang baru ini pada nggak mau semua, itu pasti ada alasannya. Nah, itu kita harus survei. Makanya itu omset diperhatiin setiap bulan. Bulan Januari omset 10 juta, bulan Februari omset 13 juta, tahu-tahu bulan Maret omsetnya 8 juta. Nah, itu kita cari tahu kenapa gitu loh. Kalau misalnya emang situasinya mungkin karena kondisi krisis atau kayak kemarin ya yang COVID awal-awal tuh kan sempat mempengaruhi semua orang, itu mungkin bisa dimaklumkan. Tapi kalau kita lihat kok kayak tetangga kita subur-subur aja gitu, dagangannya laku-laku aja. Nah, mungkin ada yang salah sama kita. Itu yang harus kita kilas balik sebagai perbaikan. Oke, kalau untuk materi kita sih begitu. Kalau misalnya emang terlalu cepet, boleh mungkin ditanyain gitu. Kalau misalnya emang ada yang kurang jelas ya. Oke. Thank you Pak Yusar. Ini aku banyak banget catatan. Sebenarnya sih mau sharing juga pertanyaan nih dengan Pak Yusar sebelum kita buka pertanyaan dari ibu-ibu yang sudah mulai, mompreneur yang sudah mulai nulis nih di grup chat kita. Boleh. Kira-kira Pak Yusar dari pengalamannya Pak Yusar di bidang marketing dan berjualan lah ya, hambatan apa sih yang biasanya umumnya muncul pada saat di awal-awal mulai kita berjualan atau berbisnis? Dan kalau boleh sih sekalian kira-kira dari pengalaman Pak Yusar, biasanya sih ngatasinnya gimana sih supaya nggak berlarut-larut, jadi biar tetap kayak tadi tuh kita mengharapkan bahwa setelah beberapa bulan akan ada terlihat kenaikan omset gitu Pak.
Hmm. Kalau untuk awal usaha sebenarnya emang perjuangan itu paling berat karena kan Hmm. kita harus kenalin dulu siapa kita, produk kita Hmm. itu apa. Aku dulu pertama kali kalau kita ngomongin produk Heinim ya, Hmm. aku pertama kali itu kan belum dikenal lah sama orang, jadi masih banyak yang nggak familiar gitu. Nah, pas aku nawarin itu banyak banget terjadi namanya penolakan. Istilahnya tokonya itu nggak mau, customernya nggak ngerti, jadi langsung nolak. Itu udah pasti kejadian. Nah, ketika ditolak, ya kayak tadi saya bilang kan, ya udah terima kasih aja, dalam arti ikhlasin aja, tapi udah jangan kita berpikiran negatif terhadap dia gitu kan. Kita tetap lakukan nawarin dari satu tempat ke tempat lain gitu. Jadi terus mencari sih sebenarnya sih. Pasti ada rasa Hmm. kayak sekarang lah istilahnya, wah aku ditolak mulu gitu kan, kok daganganku kayaknya nggak laku-laku, itu pasti ada. Nah, cuman selama kita yakin produk kita itu bisa dijual, ya udah kita terus mencari. Jadi emang nggak boleh nyerah. Sebenarnya sih itu kuncinya. Terus mencari pelan-pelan, nanti pasti ada aja yang momentumnya di mana tiba-tiba orang-orang akan semakin aware sama barang kita, lalu peminatnya akan bertambah, dan itu butuh waktu memang. Makanya kan Oke. pertama kali itu yang paling penting itu branding sebenarnya. Sebenarnya paling enak itu apalagi kalau di bidang makanan ya. Hmm. Makanan itu paling menurut saya caranya itu triknya yang penting satu. Kalau makanan udah berani dijual berarti kan makanan itu udah pasti enak. Nah, kalau orang belum mau, paling nggak kasih dia ngetes dulu. Oke. Jadi istilahnya pertama mungkin Tester ya. rugi-rugi. Tester dulu gitu. Misalnya jualan kue nastar nih. Nah, mungkin kita kasih tester nih, kita bikin satu nastar packing kecil yang isinya cuma isi 10 gitu. Kita kasih coba dulu. Sambil kasih coba, jangan semata-mata kasih langsung hilang, tapi kita kasih minta feedback juga, kira-kira ada nggak masukan tambahan gitu. Mungkin kalau orang bilang, oh isinya kurang banyak, atau nggak terlalu keras, nah next time ketika kita produksi lagi, kita bisa merubah itu. Dan itu emang butuh waktu, dan nggak bisa istilahnya kita hari ini keliling ke 10 tempat, 10-10-nya nanti beli, itu apa namanya, ya kalau beruntung mungkin bisa ya, tapi biasanya itu butuh waktu, dan emang kita harus invest pelan-pelan, dalam arti hari ini keliling, besok keliling lagi gitu. Kalau setiap hari kita ketemu, contohnya gini, kita tawarin 10 orang baru, Hmm. setiap hari 10 nih. Kalau kita sebulan kan, berarti dalam sebulan itu kita udah ngenalin diri kita ke 300 orang kan. Hmm. Dari 300 orang itu pasti ada omsetnya. Misalnya 300 orang berhasil, kita 300 orang ternyata 100-nya beli gitu. Kita bulan depan coba lagi sampai 600 orang. Kalau 300 itu ada 100 orang, berarti kalau 600 orang kan peluangnya lebih gede. Hmm. Itu yang harus dilakukan. Jadi sebenarnya sih kalau garis besarnya itu sebenarnya kita kayak harus tekun ya. Istilahnya di sini tuh benar-benar titik awal yang kita nggak boleh gampang menyerah. Tetap harus istilahnya menawarkan produk Betul. kita. Dan berarti kalau misalnya tadi dari Pak Yusar bilang, tester itu berarti penting dong, Pak. Maksudnya Penting. apabila terjadi beberapa penolakan, mungkin kalau ngalamin jualan makanan teman dekat yang biasa udah pernah nyoba mungkin langsung beli ya. Tapi kalau orang baru entah itu mungkin kalau misalnya kayak produk kan ada beberapa yang jual produk kebersihan atau apa itu tester itu memang penting sekali ya, Pak ya. Betul. Oke. Soalnya kadang-kadang itu kalau kita bilang nih makanan ini enak, orang kan Hmm. cuma lihat secara visual dia nggak bisa ngerasain. Tapi Hmm. setelah dia mencoba, oh dia tahu nih enak atau nggak, mungkin nggak cocok atau gimana kan dia bisa ngerti gitu kan. Hmm. Kalau nggak cocok pun kita jangan patah arang. Jadi istilahnya itu bisa buat jadi masukan kita. Misalnya kita bikin keripik pedes nih. Oh yang ini coba terlalu pedas, mungkin next time kita bisa bikin yang lebih nggak pedas gitu. Jadi itu sebenarnya buat feedback kita bagus. Terus kalau rata kebersihan, ya itu gampang sih sebenarnya, bisa kasih contoh barangnya gitu kan. Itu langsung coba sendiri, dia kalau dia merasa nyaman, nah itu kita bisa suruh sebenarnya. Ini ada barang yang emang bisa uji, Pak. Mulai nih beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Aku tadi sudah pilih yang pertama ya. Jadi bisa langsung interaktif sama Pak Yusmana. Ini untuk usaha mikar. Sore Pak Sore Sar, Bu Samita. tadi saya nanyanya kan gimana mempromosikan barang dagangan kita tapi dengan budget minimal. Mau jadi
itu kan kadang-kadang sih namanya untungnya sedikit, jadi kita mempromosikannya itu tidak bisa yang tiba-tiba harus endorse, harus misalnya bayar orang gitu kan. Nah, untuk tips dan triksnya mempromosikan di konsumen dengan budget minimalis gimana ya? Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus Bu. Jadi gini Bu, sebenarnya kalau untuk marketing itu nggak semata-mata harus selalu keluarin duit banyak. Ya kalau misalnya emang bener sih kalau bisa lewat endorse atau nggak bayar iklan itu sungguh membantu ya. Tapi kan nggak semua orang istilahnya harus seperti itu. Paling gampang yang itu tadi, perbanyak jalur. Jualan tuh dari teman terdekat kita dulu. Jadi dari lingkungan kita nih. Kalau kayak istilahnya pasti kan ada namanya sahabat. Nah, sahabat kita tawarin dulu. Kalau sahabat itu udah tahu, nah kita akan beranjak dari situ. Minta tolong sahabat itu kenalin lagi ke teman-temannya. Gitu. Jadi nanti itu akan semakin meluas sebenarnya. Terus kalau misalnya teman-teman merasa udah mentok nih, ah temanku kayaknya lingkungannya udah pada tahu, mulailah ke keluarga. Keluarga pasti ada dong saudara gitu kan. Nah, saudara itu juga sama nih. Saudara kan pasti ada teman. Nah, nanti saudara itu ke teman-temannya. Jadi sebenarnya itu pelan-pelan memperluas jaringan. Kalau boleh tahu Ibu Sahamita ini dagangannya apa ya, Bu? Saya sendiri sih fokus di oil young living Ah, sama di daster rumahan sih. Jadi ada mm, dua. Yang satu memang budgetnya kecil, modalnya kecil. Yang satu memang karena saya pemakai, jadi untuk promosinya memang lebih gampang sih, Pak Yusar. Jadi ketika saya promosi dengan penggunaan, saya promosi di Instagram saya sendiri itu kita ada yang bertanya, tapi kadang nggak beli gitu. nggak apa-apa. Soalnya gini, sebenarnya itu dua produk itu bagus. Nah, Ibu kan dagang lewat Instagram nih, itu tuh nggak ada salahnya. Jadi, tapi Ibu jangan semata-mata kayak itu naikin produk terus kasih tau harga gitu. Sebenarnya itu kalau sebenarnya harga itu mendingan pas orang udah tanya itu lebih bagus. Jadi gini, kalau ngomong yang living nih, nah Ibu tunjukin bahwa Ibu sendiri pakai gitu. Atau kalau ada sampel lebih, Ibu boleh tuh bagi sampelnya ke teman-teman. Jadi mereka ngerasain dulu sedikit. Karena kalau mereka udah merasa manfaatnya, apalagi berguna banget tuh, mereka pasti ujung-ujungnya mau beli meskipun mahal ya istilahnya atau enggak apa namanya harganya emang udah masuk ya mereka pasti langsung ngedeal gitu. Atau kalau kalau tadi ngomongin Ibu satu lagi daster ya. Iya, betul. Nah, itu kan juga Ibu bisa bahas nih mungkin lebih fokus ke ini bahannya Ibu pakainya apa sih? Terus mungkin kalau ada teman-teman yang pernah make nih minta testimoni mereka gitu. Apa kira-kira selama ini pakai gimana? Nah, dari situ mereka akan cerita lagi nih ke temen-temennya gitu. Terus kalau misalnya mau di media sosial, itu pasang status ibu. Misalkan di WA kita bisa pasang status tuh. Nah, pasang status tentang barang-barang ibu, tapi berupa pengalaman ya. Jadi, wah aku hari ini pakai ini enak banget gitu misalnya. Nah, nanti dari situ orang mungkin nggak langsung kayak WA ibu, aku mau dong. Mungkin nggak begitu ya, tapi mereka akan baca, mereka akan ingat. Jadi nanti besok-besok nih kalau misalnya dia, aku lagi mau nyari daster misalnya, ya udah dia akan ingetin ibu. Jadi kita itu sistem itu bikin mereka inget kita pelan-pelan gitu. Jadi kayak nanam pikiran kalau mau nyari barang ini nyarinya kita. Nah, caranya seperti itu. Terima kasih Pak Yusar. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Bu Sahamita. Itu pertanyaan yang menarik banget sih. Jadi memang kita supaya sebenarnya tuh jadi untuk membedakan kita dari yang lain ya Pak ya. Tadi Bapak juga sempat bahas testimoni, berarti itu juga melakukan soft selling. Jadi nggak langsung hard selling yang kalau menurut Bapak sekarang kayak udah lebih kurang oke ya dibanding soft selling. Karena sama sih seperti ini. Sebenarnya kita contoh gampangnya Mbak Astrid ya. Karena aku tulis nih apa namanya kue nastar 10.000 gitu misalnya. Kalau baca begitu kan kayaknya orang dia jualan nih gitu kan. Iya, Tapi iya, waktu iya. pastinya, wih aku makan nastar loh ini nastarnya enak banget gitu. Pasti beda responnya. Iya, betul, betul, betul. Nah, jadi selanjutnya responnya mungkin kayak, kamu beli di mana gitu. Nah, Iya. dari situ masuk gitu. Jadi Terus sebenarnya kenapa Pak? Sorry Pak, kenapa Pak? oh ya, kadang-kadang boleh juga misalnya pakai trik-trik kecil gitu. Misalnya ya, kita emang produksi nastar nih. Biasanya kita bikin 50 kaleng gitu. Nanti boleh nih nawarin ke teman terdekat kita. Aku ada nih
Nastar lebih, bilangnya bahasanya lebih, padahal emang produksinya emang segitu. Aku ada lebih nih, biasanya aku jual ke orang itu 40.000, tapi kalau kamu mau boleh deh 30.000. Nah itu boleh, itu cara-cara halus Oke, gitu. Jadi oke. soalnya orang mikirnya nyari dia nggak semata-mata buat jualan gitu loh. Kadang-kadang kan ada yang kayak teman lama udah 10 tahun nggak ketemu, tiba-tiba nanya apa kabar gitu kan. Iya, iya, Terus iya. saya nih jualan ini, wah itu udah paling males biasanya orang tuh. Tapi kalau Betul. kita aku ada kebetulan aku jualan nastar, kebetulan aku ada kelebihan nih, nggak sengaja buatnya lebih, kamu mau nggak gitu, itu akan lebih halus, orang juga nggak akan tersinggung. Betul, betul, betul. Itu benar-benar pendekatannya benar-benar soft selling ya Pak ya. Tapi kayak tadi testimonial memang iya sih kalau saya lihat gitu kayak di IG story apa, kayak langsung menimbulkan rasa penasaran. Ih, lu pakai apa sih gitu gitu. Itu beli di mana sih? Itu emak-emak tuh pasti begitu tuh. Jadi harus Betul. dibikin penasaran dulu gitu. Tapi tadi mungkin Pak Yusran sempat mention juga untuk memberitahukan harganya nanti aja setelah pada saat dia udah nanya-nanya ke kita, Pak? Atau Ya, gimana? sebaiknya gitu. Soalnya gini, kalau kecuali barang kita emang yang sudah sangat intinya udah sangat dicari di pasaran ya, itu mungkin nggak Hmm. apa-apa langsung di-mention. Tapi kalau emang kita baru mau promosi, sebaiknya nanti dulu. Karena kadang-kadang orang itu dengar dulu tahu kualitasnya gitu kan. Misalnya contohnya martabak itu ada kan nih jualnya dari 200.000, ada aja kan. Ada. Harga 200 males kan. Iya, Tapi kita tahu nih, oh iya isinya tebel, dia Wisman yang lebih mahal gitu. Nah itu kan iya. maklum kan, oh iya wajar harganya segitu. Terus kayak kan mahal, kan Nah, kayaknya betul. banget gitu. Nah Oh itu iya. yang itu yang tadi sebenarnya balik lagi benefit. Jadi tahu nih, oh benefit yang beli martabak. Halo, Ibu Ika. Masih Halo, sore, Bu. Sore. Oke, silakan, Bu. Ya, Mau bertanya langsung dengan Pak Yusar. oke, selamat sore Pak Yusa. Sore Bu Ika. Ya, dengan saya Ika. Ini Pak, saya mau nanya. Kebetulan kan saya baru mau mulai usaha, cuman kebetulan ditawarin jadi reseller. Nah, menurut Bapak, bisa nggak sih kita berkembang kalau misalkan dari reseller? Karena kan modalnya awalnya kan lumayan sedikit gitu. Ya, gitu aja Pak. Jadi bahkan bisa sih kita ya. Nah ini pertanyaan agak jebak dikit nih. Dalam arti gini, balik lagi istilahnya dapat 10.000 lebih baik kan daripada dapat nol gitu loh. Iya, betul. Nggak ada salahnya. Dari situ ibu itu bisa berkembang, tapi ya ibu pelan-pelan kumpulin gitu. Nanti kalau misalnya emang modalnya cukup buat bangun usaha sendiri, nggak ada salahnya juga dikembangin. Oh ya, Gitu. ya udah. Ya, makasih Pak. Ada pertanyaan lagi. Oh, udah. Bu Ika. Kita ada beberapa juga mami-mami yang mungkin itu kan ya istilahnya tunggu orang pesan baru kita pesankan lagi ke, tapi memang itu apa, kalau dari Pak Yusar sendiri kalau misalnya sebagai bisnis reseller ini masih menjanjikan nggak sih Pak untuk mendapatkan omset yang oke? Ya itu sebenarnya masih menjanjikan. Soalnya bagi kita kan sebenarnya emang kita nggak keluarin modal, jadi kita sebagai perantara aja kan. Nah cuman ya itu kalau difokusin pada dasarnya itu kita harus bisa kumpulin modal lama-lama dari situ. Oh, untuk istilahnya kita meng-create sendiri Ya, barang baru. Oke. Oke, terima kasih Ibu Ika Nurhaini. Dan ini untuk yang ketiga, yang terakhir, Ibu Yulia Handayani. Halo Bu Yulia. Halo. Halo. Ya, halo Bu Iya. Yulia. Ini apa, mampernernya lagi malu-malu, tidak terlihat mukanya. Belum mandi. Ayo silakan Bu Yulia. Iya. Tadi kan ada apa namanya? Ada case yang apa kita memfollow up customer
eh, ada apa dengan mencatatnya tuh misalnya hari ini nggak beli terus besok di follow up. Nah, kebetulan kasus saya jualannya online. Nah, kalau kalau misalnya jualan online kan kita tidak bertemu dengan customer langsung. Oh, oke. Nah, itu gimana ya caranya untuk meng-follow up customer? Nah, kita sendiri tidak tahu misalnya kondisinya apakah dia sedang marah atau kondisinya seperti apa gitu. Seperti itu, Pak. Besar. Oke. Sebelumnya aku boleh tahu Ibu Yulia ini jualan online itu lewat mana ya? Apakah marketplace atau misalnya kayak media sosial gitu? Iya, media sosial dan marketplace. Oh, media sosial. Iya. Kebetulan saya usahanya di bidang florist dan makanan. Seperti itu, Pak. Oke, florist sama makanan ya. Ya. Nah, sebenarnya gini, kalau misalnya kita ngomongin dagangan yang di marketplace atau itu kan istilahnya kita nggak ketemu langsung, kita cuma chatting-chatting tuh. Iya. Nah, pas lagi chatting itu kan biasanya ada historinya. Iya, betul. Nah, kalau misalnya mau dijadikan acuan sebenarnya nggak apa-apa. Dalam arti, Bapak ini kan tanggal segini gitu kan. Terus sekali iseng aja chat lagi ke dia. Misalnya kenapa apakah jadi beli atau enggak gitu misalnya, atau kan nanya kabarnya gimana, itu boleh. Tapi tentu kalau di marketplace biasanya orang lebih kurang responsif ya. Nah, kalau lewat media sosial sebenarnya kan biasanya kan pasti yang DM, yang DM atau enggak yang istilahnya chat, mungkin langsung private chat tuh. Nah, itu bisa menggunakan analisa dari kata-kata yang dia pakai biasanya. Jadi misalnya gini, kalau kata-katanya kayak jawabnya itu singkat-singkat aja. Nah, mungkin pada dasarnya dia itu emang sekedar pengen ngecek, biasanya gitu. Tapi kalau misalnya dia butuh, dia mungkin akan nanya produknya itu bisa lebih detail. Iya. Waktu ini saya pernah ikut grup juga di rumah, ada grup tetangga. Nah, kebetulan kan itu memang interaksinya online semua karena di grup ya. Terus ada satu orang yang mungkin dia japri-japri, aku jualan ini gitu. Terus hari ini bikin ini. Nah, kayaknya ada yang tersinggung gitu. Ini kayaknya mengganggu. Nah, saya juga akhirnya berpikir kalau misalnya jualan online, ketika kita memfollow up itu, apakah orang yang kita follow up itu tersinggung atau misalnya merasa kayak, oh kok aku dikejar-kejar, kok seperti itu gitu. Mungkin ada tips supaya kita ketika kita menanyakan, kita memfollow up customer itu, mereka merasa nyaman juga gitu, seperti itu Pak. Oke. Sebenarnya ini balik lagi ke tadi soft selling sama hard selling itu. Biasanya kalau orang itu risih itu karena kita terlalu hard. Biasanya ya. Jadi ini boleh tahu Bu Yuli jual apa? Saya makanan, cemilan. Oh iya, sorry. Cemilan dan iya. Oke. Nah, kalau makan sama cemilan kan gini istilahnya. Mungkin boleh di follow up itu caranya agak beda dikit. Misalnya ya, kalau misalnya kita langsung follow up itu, waktu itu follow up-nya gimana bahasanya? Follow up-nya ini sih lebih kalau yang ini saya belum pernah ya memfollow up customer, cuman yang kemarin kasusnya di tempat saya itu menawarkan secara japri, padahal kalau di grup kan memang sudah ada grupnya yang kita jualan langsung gitu di sana. Ya seperti itu. Nah, yang customernya merasa risih gitu di situ. Oh. Ya. Kalau aku boleh agak nebak dikit, japrinya itu langsung ya, misalnya kayak Bu, aku jualan ini mau beli nggak, kurang lebih begitu nggak kata-katanya? Iya, seperti itu. Hari ini saya bikin misalnya masakan apa, mau beli nggak gitu. Itu dilakukannya setiap hari gitu. Nah, itu biasanya kalau emang itu secara rutin dilakukan, emang betul orang itu pasti lama-lama akan ada masa bosennya, atau kalau aku bahasa risihnya gitu. Sebenarnya harusnya diubah sedikit. Misalnya gini, hari ini boleh nih nawarin, hari ini aku kayak tadi aku ada masak ini, itu sekali boleh. Dia biasanya masih nggak terlalu risih. Tapi nanti berikutnya jangan begitu lagi. Berikutnya misalnya bilang, halo Bu, apa kabar?
lagi sibuk nggak nih gitu. Terus boleh dari pertanyaan-pertanyaan halus. Misalnya kalau misalnya dia bilang, oh lah ya aku lagi sibuk, oh berarti kan dia lagi ribet tuh mungkin, ya udah kita mungkin ntar baru cari lagi gitu, tapi jangan pada dalam waktu yang dekat, istilahnya kasih jeda sedikit. Makanya aku sebenarnya kalau kayak ibu lihat di tabel yang aku lagi sharing nih, itu kan jedahnya itu nggak pernah nempel, pasti ada jaraknya sedikit. Jadi, antara jaraknya sebulan atau jaraknya mungkin 2 hari gitu. Karena kalau setiap hari kita dicecer, itu kayak orang nagih utang. Iya. Kayak kita ngeburu dia gitu harus beli gitu, lama-lama pasti nggak ini gitu. Terus udah gitu daripada sebenarnya DM pribadi, dia kan pasti save nomor kita tuh. Nah Iya. boleh kita kayak pasang status saja, oh hari ini aku masak ini nih, wah rasanya enak banget gitu. Jadi yang kata-kata itu ditaruhnya di status, jangan di DM. Nah, jadi orang kan nanti kalau misalnya emang ada yang lagi lapar, dia pas lihat makanan ibu, wah langsung dia tergoda pasti. Karena saya punya satu teman, dia juga spesialis jualan makanan. Makanan itu macam-macam. Dia nggak pernah sekalipun WA saya kayak langsung mau beli ini nggak. Tapi dia selalu update status dan itu bisa dibilang setiap 2 jam sekali. Statusnya itu isinya makanan doang. Nah, saya itu pengalaman pribadi saya itu saya hari ini lihat, oh ya udah tahu skip. Besoknya cuek, lusanya cuek gitu. Tapi di hari keempat itu pas dia lagi posting makanan, maksudnya makanannya sama gitu kan. Saya pas lagi lapar, baru saya nanya-nanya harga berapa segala macem, baru deal gitu. Jadi emang itu butuh waktu. Soalnya kadang-kadang, apalagi kalau misalnya ibu WA-nya itu dia pas lagi ribet, terus gitu isinya cuma jualan doang, dia berasa itu tidak ada faedahnya gitu. Kalau sebenarnya kalau di grup itu jualan semua, boleh juga nih ibu nanya balik dia dulu, Bu, ibu jualan apa ya? Aku boleh tahu nggak? Jadi dia kan juga ceritain nih produk dia apa. Nah dari situ kan berasa lebih seperti komunikasi. Jadi nggak cuma satu arah kita mau jualan. Sebenarnya di sini tuh kalau kita jualan kita nggak boleh semata-mata kayak mau dapetin duitnya dia gitu, bahasa kasarnya ya. Jadi istilahnya kita harus mikir, kita harus bangun relasi, terus lagi itu kita kenalin barang kita. Prinsipnya selalu di benak itu hari ini kita kasih tahu dia kita jualan apa, tapi dia nggak mesti beli hari ini. Nah, kalau itu bisa diterapkan, lama-lama pasti ini nggak ada yang bete. Ya. Betul. Kalau misalnya tadi terkait sama usaha florisnya, ya sebenarnya sih boleh juga ibu pasang-pasang foto-foto yang istilahnya floris-floris bunga-bunga yang selama ini udah dibuat sama ibu gimana gitu. Dipasang-pasang aja. Nanti kalau misalnya ada yang minat pasti otomatis akan mencari. Soalnya orang itu nggak bakal bener-bener ngelirik kalau dia emang saat itu belum butuh. Nah, boleh juga nih kalau soal makanan sih paling gampang. Itu di postingnya tuh dicariin tuh pas jam-jam yang aku bilang, jam-jam yang mendekati jam-jam orang lapar biasanya. Itu pasti deh gampang digoda gitu. Misalnya jam-jam 10 yang sebelum makan siang gitu kan, atau enggak pas jam-jam 3, 4 sore tuh yang biasanya orang suka ngemil. Itu mantep. Setuju. Ya, terima kasih Pak Yusar. Terima kasih Bu Yulia. Dan terima kasih Pak Yusar. Tapi tadi mungkin pengalaman dari Bu Yulia kurang lebih mungkin ada beberapa juga pengalaman mompreneur yang sama. Apalagi mungkin kalau misalnya nawarinnya ke ibu-ibu yang kebetulan lagi dampingin anaknya lagi school from home, waduh hati-hati tuh. Itu biasanya lagi taringnya lagi keluar tuh. Jadi tanya-tanya aja, oh lagi sibuk ya, lagi apa nemenin anak belajar online. Sampai jam berapa? Mendingan gitu, Bu. Daripada nanti kita cecer, bete. Soalnya emang pengalaman pribadi saya juga sih. Emang lebih, kalau ditawarin sesuatu barang ataupun jasa pada saat kita lagi fokus. Apalagi sekarang lagi semuanya sekolah online ya. Itu pasti kita lagi nggak bisa, nggak enak juga chat. Karena kan kepotong-potong sambil nemenin anak kita. Jadi mungkin tips untuk lagi periode sekarang ini lagi online semuanya juga perhatikan jam waktu anak sekolah online, itu penting sekali. Nah setelah online tuh biasanya mamanya capek karena abis marah-marah sama anaknya atau kesal atau gimana, nah itu tuh dikasih tring, ada yang pasang status entah misalnya kue brownies yang dalamnya meleleh, aduh itu udah langsung pasti, Mbak ini beli di mana Mbak, harganya berapa tuh pasti. Ya Pak Yusar ya Pak ya. Jam-jam yang paling mematikan tuh biasanya tuh jam-jam yang emang udah, ya tadi Pak Yusar bilang tuh jam 10, jam 11, jam 3, jam 4 itu biasanya
ibu-ibu yang suka ngemil ataupun customer-customer kita nggak cuma ibu-ibu ya, bapak-bapak juga kadang itu pasti jam-jam yang oke tuh buat kita pasang-pasang status yang bisa menggiurkan lah istilahnya. Oke, mungkin tadi sudah selamat ya kepada 3 mompreneur yang tadi sudah sempat dan berinteraksi langsung dengan Pak Yusar, Ibu Sahamita, Ibu Ika Nurhaini, dan juga Ibu Yulia Handayani. Selamat sudah mendapatkan masing-masing 1 pena oke dari majalah Sang Buah Hati. Nanti 3 nama yang saya sebutkan nanti akan dikontak langsung dari pihak redaksi untuk di follow up masalah pengiriman hadiah. Juga Pak Yusar, terima kasih banyak untuk waktunya. Mungkin sebelum saya closing acara ini Pak, ada last word Pak, mungkin silakan Pak Yusar. Halo Pak, suaranya. Yang lain mungkin dengar suaranya Pak Yusar? Oh enggak, Pak Yusar suaranya tidak terdengar nih Pak. Halo? Ya, oke, sudah terdengar. Oke. Pada dasar mungkin aku simpulkan aja ya. Jadi sebenarnya sih jualan itu bukannya sulit, cuma kadang-kadang kita itu nggak tahu triknya aja. Dan emang sebenarnya kalau jualan itu paling gampang gini, refleksi ke diri kita sendiri. Kita itu senengnya itu kalau beli barang itu kalau orangnya ngapain gitu. Biasanya itu nggak jauh beda. Kalau kayak tadi kita diburu-buru setiap hari ditanyain mau beli atau enggak, kan pasti ada masanya kita akan risih gitu. Apalagi kalau kitanya emang lagi ribet ya, kayak kata Mbak Astrid, mungkin lagi ngurusin sekolah online anaknya gitu kan, lagi rusuh. Ya kita mau masukin apa aja juga pasti nggak bakal bisa gitu. Emang harus cari timing. Terus ya gitu juga kalau follow up sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting tadi soft selling dan gunakan bahasa yang halus. Jadi emang jangan direct gitu-gitu jualan gitu. Jangan. Kita pakai pelan-pelan. Kita pakai cara yang berbeda dikit, agak muter dikit nggak apa-apa. Yang penting tujuan kita tersampaikan. Kayak tadi ya. Jadi istilahnya ketimbang bilang mau beli nggak gitu, mungkin kita bisa bilang aku ada lebih nih gitu istilahnya buat dibeli, atau enggak mau nyobain nggak, kalau ada bisa bagi free sample tuh lebih bagus. Soalnya kadang-kadang ada orang yang emang seneng bikin masakan lalu dia seneng bagi-bagi, dari situ malah jadi jualan gitu. Jadi istilahnya karena kalau orang udah nyobain, orang udah suka, pasti dia akan nyari lagi gitu. Umumnya kalau misalnya kita ketemu pelanggan tuh emang sebulan 2 bulan tuh bisa balik lagi dalam cari barang kita. Tinggal kita perlu jaringan. Nah jaringan itu jangan cuma satu jalur doang, jangan cuma ke teman-teman doang, jangan cuma ke saudara doang, tapi kita perluas dari teman-temannya lagi. Mandi. Ya mau mandi ya. Saudara dari teman-teman saudara kita semuanya garap, itu nggak masalah. Gitu. Dari aku sih itu aja sih. Oke, terima kasih Pak Yusar dan semoga mompreneur makin semangat, udah dapat ilmu baru dari Pak Yusar, dan juga kita semoga bisa bertemu lagi minggu depan di webinar yang dengan materi-materi yang bisa lebih menambah ilmu juga. Dan mungkin walaupun virtual, kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Pak Yusar. Semua tepuk tangan. Thank you Pak Yusar. Sekali lagi terima kasih atas waktunya untuk sharing ilmu yang bermanfaat sekali kepada kami semuanya. Dan untuk mompreneur, terima kasih juga sudah join. Dan untuk yang besok merayakan Hari Raya Idul Adha, kami dari majalah Sang Buah Hati mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Dan juga mungkin yang sekarang lagi sedang menunaikan ibadah puasa juga, silakan sebentar lagi langsung mempersiapkan mau buka puasa pakai apa. Oke, jangan lupa untuk selalu join di acara SBH Mompreneur yang mungkin akan dilakukan juga setiap minggunya. Dan kalau ada apa-apa, pertanyaan lagi, itu silakan nanti hubungin ke redaksi majalah Sang Buah Hati. Oke, saya tutup acara hari ini, alhamdulillah, dan terima kasih Mompreneur dan juga Pak Yusar. Kita jumpa lagi di acara berikutnya. Selamat Hari Raya juga. Maaf kalau ada kekurangan ya. Oke, terima kasih Pak Yusar. Sampai jumpa. Selamat sore. Sore. Assalamualaikum.